Jadi yang terpenting dari yang penting itu hari ini kita itu harus optimis. Karena negeri kita itu dikaruniai beberapa keunggulan-keunggulan yang menarik dibandingkan negeri-negeri lainnya. Salah satu keunggulan yang terbesar kita itu kita dua musim. Dua musim itu sehingga relatif baguslah pada sisi natural resources kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan kembali bisa ketemu lagi dengan suasana yang terus ceria. Ini Mas Gis ini bukan cuman karena dapat kiriman ini jadi bertanya-tanya saya. Ini puasa apa enggak ini sebenarnya? Luar biasa, happy terus. Ini hebat ini. Karena prinsipnya harus selalu gembira, Pak. Ya. Iya, positif benar. Dan gembira, gitu. Kita mau nyongsong rezeki dengan Betul. ceria, gitu ya. Sepakat saya, Pak. Luar biasa. Di rumah saja pasti laku. Pasti laku. Mantap. Ya, Mas Gis bersama saya yang hari ini sudah hadir Mbak Ana, saya manggilnya, lengkapnya Ibu Siti Hoirina. Beliau ini Direktur dari POS Indonesia, jadi memang akan kita ajak dan kita sapa untuk bisa sama-sama belajar bagaimana UKM bisa betul-betul memanfaatkan tren yang sedang terjadi saat ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga sehat semua, senang diajak di forum pagi ini. Ya, ini senang sekali justru kita yang senang nih kedatangan tamu langsung di studio kami. Ini karena beliau ini sibuk sekali, kok ya masih sempat gitu ya. Kita senang sekali dan mau berbagi. Ini yang terutama ilmu-ilmunya dengan kita semua, para pelaku usaha kecil mikro di seluruh Indonesia. Ini seluruh Indonesia loh, Mbak Ana. Siap, mantap ya, ini kalau lihat absennya di Facebook Live, ada yang dari Kendari segala ini, dari Balai Sosial di Kendari. Jadi biasanya dulu cuman pahlawan ekonomi ini Surabaya dan sekitarnya. Ini sekarang udah sampai ke Kendari, sampai ke Sumatera, Kalimantan, mana-mana lah, Jayapura segala ada ini Mbak Ana. Nah, kita akan diskusi sedikit Mbak Ana untuk mengawali nanti sebelum teman-teman bisa tanya jawab langsung gitu ya. Mungkin ada 3 hal yang ingin kita dapat gambaran dari Mbak Ana. Nggak keberatan buka dapur boleh ya Mbak Ana sedikit ya? Ya, boleh. Siap. Yang pertama, benar enggak sih kalau kita bicara tren di kurir gitu ya, logistik atau kurir lah khususnya. Kalau bicara pandemi ini tidak terimpact, malah katanya malah bagus gitu bisnisnya, apa benar Mbak Ana? Itu yang pertama. Monggo. Betul. Jadi betul sekali Pak Luhur. Jadi ini memang benar-benar era yang selama ini mungkin tidak pernah kita bisa bayangkan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ya. Ternyata pandemi ini ada area-area di mana masyarakat itu berubah cara hidupnya kan itu untuk lebih sehat, kemudian lebih mempersiapkan dengan baik, termasuk ini era-era di mana semuanya belajar dengan culture digital. Ternyata ini memang salah satunya adalah di area di mana ini kita bicara logistik, pengiriman naik luar biasa, Mas Lur. Oh, seberapa luar biasa kalau boleh dapat bocorannya? Nih ya, persen aja ya. Nanya omset enggak enak saya. Itu ya bocoran-bocorannya. Jadi terima kasih Mas Luhur. Jadi ini untuk kita share kepada semua pelaku UMKM di Indonesia supaya semuanya juga sangat bisa memanfaatkan gitu momentum ini tadi, bahwa pengiriman itu industri ini sangat bertumbuh itu posisinya, dan ini bisa benar-benar dipakai oleh industri UMKM. Pertumbuhannya itu boleh dibilang angkanya di atas 40% itu posisinya. Bahkan beberapa menembus hampir 60%. Ini posisinya, Mas Lur. Jadi saya manggil Mas aja lah, biar enak ini. Jadi angkanya sebegitu besarnya. Dan kita tahu size-nya itu gede banget. Jadi size-nya besar banget.
kemudian growth-nya, pertumbuhannya juga segitu besarnya, maka ini harapan kita juga sama-sama untuk mendorong tentunya karena pengiriman naik segitu besarnya, UMKM khususnya ini bisa memaksimalkan tadi, bisa benar-benar kita pakai untuk mendorong UMKM juga bisa bertumbuh, bahkan mungkin di era sekarang pandemi harapan kita ya bisa tumbuh double dari sebelumnya. Begitu, Ya, Mas nah, Luhur. angka 40%, 60% pertumbuhan itu yang dialami oleh industri atau oleh PT POS saja? Nah, ini. Jadi industri sebesar itu di industri. PT POS sendiri, nah ini PT POS sendiri kami sharingkan juga nih Mas Luhur. Jadi kami ini punya pasukan besar, area layanan kami juga gede banget. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang pengguna UMKM termasuk pelaku UMKM bahwa Pos Indonesia itu punya tim dari Aceh sampai dengan Papua. Total titik layanan kami itu lebih daripada 54.000 di Indonesia, titik layanan. Kalau kita bicara desa di seluruh Indonesia 73.000. Titik layanan kami lebih daripada 54.000. Jadi boleh dibilang hampir 80% desa itu tercover dengan titik layanan kami di pos. Kemudian bukan hanya titik layanan ini Mas Luhur, kami juga punya tim yang benar-benar melakukan pick up dan kirim. Itu gede banget. Jadi kalau kawan-kawan melihat ada pasukan kami namanya Oranger yang beredar di luaran ini, Oranger. Nah, yang melakukan fungsi pick up, kirim dan lain-lain tadi. Itu jumlah kami ditambah dengan karyawan kami 27.000, ditambah juga dengan agen-agen kami ya, agen pos. Totalnya itu kami sampaikan di forum ini kita punya hampir 30.000 pasukan ya, jadi tersebar di seluruh Indonesia pasukan. Ya, gitu, termasuk Oranger tadi. Itu namanya kekinian sekali. Saya tahunya cuma Power Ranger. Iya, betul. Kita bikin nama yang memudahkan kan gitu ya, dan masyarakat bisa tahu dan ingat langsung. Karena kami ini brand color-nya itu orange. Nah, ini makanya kita namakan Oranger. Nah, itu Oh, ngambilnya dari orange-nya ya, warna Oranger gitu. Supaya benar-benar bisa bantu pick up di lokasi UMKM, pick up dari pelanggan, kirim juga langsung ke customer. Nah, inilah pasukan Oranger kami. Ngeri, mantap. 30.000. Keren itu Bu namanya Bu. Iya, masuk Ranger ini supaya ya. mudah ini. Keren. Iya, betul. Namanya bagus dan saya rasa kita juga sering lihat ya di jalan ya, begitu disebut orange, oh iya ya, di mana-mana ada orang pos ini, luar biasa. Betul. Nah, kemudian pertanyaan kedua ini, kemudian kalau kita mengerucut sedikit gitu ya, oke, industri tumbuh, pos juga tumbuh, artinya pengiriman atau penggunaan jasa kurir ini luar biasa gitu ya. Yang kedua pertanyaannya kemudian apakah memang ini juga karena atau seberapa besar lah gitu ya kontribusi dari teman-teman yang main di online, e-commerce, marketplace atau seller-seller yang sekarang ada di Instagram, di Facebook dan sebagainya, terutama UKM. Seberapa besar untuk pertumbuhan ini sebenarnya? Nah, ini jadi menarik nih, Mas Luhur. Jadi pertumbuhan di UMKM sendiri kan beberapa sangat signifikan bertumbuh, apalagi yang related dengan industri, related dengan kesehatan, makanan, dan lain-lain. Orang sekarang sangat aware tentang makanan untuk dia mendapatkan makanan dengan mudah, makanan sehat, dan lain-lain. Termasuk orang sangat aware dengan kesehatan, industri jamu, industri yang rempah-rempah, dan lainnya luar biasa naik. Nah, ini juga semuanya didukung oleh UMKM. Jadi UMKM kita yang bergerak di daerah itu tuh pertumbuhannya bahkan ada beberapa kita melihat pertumbuhan mereka bisa 3 kali lipat dari sebelumnya, Mas. Nah, termasuk ini yang menarik sebenarnya UMKM Indonesia juga itu diminta juga gitu untuk bisa kirim ke luar negeri. Jadi kemarin saya ke Mataram itu ada industri kopi, ya industri kopi dicampur dengan kelor. Jadi ada kopi dicampur kelor dan itu dikirim ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang gitu bosnya. Dan ini kami audiensi langsung berapa besarnya? Dia naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Nah inilah tadi Mas Lur. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan UMKM yang tadi benar-benar itu bahkan di kondisi pandemi bisa 3 kali lipat dari kondisi normal. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah tentunya ini juga bisa jadi referen juga oleh kawan-kawan pelaku UMKM yang lainnya. Bahwa di kondisi sekarang ini mereka bisa seperti itu, sangat strong.
Dan tadi pertanyaannya pelaku UMKM ini pasti berada di mana saja, marketplace sudah pasti. Berada di industri yang online sudah pasti. Mereka punya Instagram, Facebook, mereka juga punya referensi di mana dia taruh di marketplace yang tadi. Nah ini sangat besar sekali peran mereka di dalam industri marketplace, di dalam industri di online tadi. Karena tanpa kehadiran kawan-kawan tadi, kalau boleh dibilang hampir bahkan ada satu yang marketplace itu 90% adalah produknya UMKM. Bahkan ada yang mendeklar 100% ini UMKM gitu posisinya. Jadi banyak sekali startup marketplace yang baru-baru itu 100% produk UMKM, Mas Lur. Jadi ini menjadi sangat menarik posisinya. Jadi tentunya di industri online, di marketplace ini peran serta UMKM luar biasa. Nah, khususnya untuk di Indonesia ini pelakunya karena besar banget, kita jumlah penduduk hampir 270 juta, dan kita lihat UMKM kita juga gede banget, ya, ini size-nya besar, dan bisa pasok bukan hanya untuk kepentingan 270 juta penduduk Indonesia, tapi ternyata sangat diminati oleh luar nih. Ternyata orang luar pun sangat aware bahwa mereka juga tahu Indonesia punya potensi luar biasa yang itu di-generate oleh UMKM Indonesia, sehingga mereka melakukan transaksi langsung direct ke pelaku UMKM di Indonesia. Seperti yang tadi saya contoh, Mas Luhur. Jadi beberapa yang tadi yang nggak ada di luar itu, ada kopi dicampur kelor, itu langsung bisa ke Amerika dan lain-lain. Dan itu terbukti ternyata itu juga membantu dalam hal menaikkan stamina, imun badan dan lain-lain untuk mereka tetap sehat di masa pandemi ini. Jadi ini yang kami sampaikan, Mas Luhur. Jadi benar-benar marketplace sangat tergantung kepada UMKM, bahkan ada beberapa marketplace yang benar-benar 100% itu produknya UMKM, dan tentunya dengan posisi ini menjadi sangat menarik untuk semua pelaku UMKM di Indonesia. Nah, termasuk juga kami yang dari POS nih, Mas Lur. Jadi kami yang dari POS pengen juga gitu untuk benar-benar kami mensupport untuk pada saat mereka berada di industri online, yang tadi mereka punya Facebook, Instagram. Nah, kirim-kirimnya tadi kami siap untuk melakukannya di seluruh Indonesia. Bahkan kami juga sampaikan ini Bapak Ibu pelaku UMKM semuanya bahwa POS itu punya kerjasama dengan 228 negara di luar. Gitu. Jadi kalau mau kirim-kirim ke luar negeri untuk 228 negara, POS Indonesia sangat siap. Wah, mantap. Luar biasa, luar biasa. Kita sapa Mas Don yang baru bergabung dengan kita, Mas Don. Monggo kalau ada pertanyaan untuk atau tanggapan lah melihat apa yang terjadi ini di dunia online kita ini, monggo Mas. Ya, jadi yang terpenting dari yang penting itu hari ini kita itu harus optimis karena negeri kita itu dikaruniai beberapa keunggulan yang menarik dibandingkan negeri-negeri lainnya. Salah satu keunggulan yang terbesar kita itu kita 2 musim. 2 musim itu sehingga relatif baguslah pada sisi natural resources kita itu. Nah di sisi itu yang tadi katakan tadi itu kan ada plasma nutfah yang tadi dikatakan Bu Ana itu terkait sama misalnya kelor atau apa gitu, itu kan sesuatu yang luar biasa yang ada di negeri kita ini. Jadi marilah kita mengambil satu titik optimisme itu. Yang kedua tadi itu ada milik kita atau milik bangsa kita atau BUMN PT POS yang hari ini muncul kembali gitu kan setelah sekian lama berputar mungkin ya. Nggak muncul bukan karena tidak ada, Mas Lur, ada, tapi berputar. Putarannya aja belum ketemu gitu kan ya. Nah sekarang mulai muncul ini yang tadi Ibu Ana ini yang pengalamannya luar biasa di bidang telekomunikasi juga, yang mungkin akan memudahkan para pelaku-pelaku UKM itu untuk kemudian menitipkan atau memanfaatkan layanan PT POS Indonesia untuk pengiriman yang sifatnya lokal, nasional, maupun juga internasional. Dan kita pasti berharap nanti program-programnya Bu Ana ini dipahamin gitu kan sama teman-teman UKM gitu kan ya. Karena kalau programnya jadi dipahamin, nanti kan bisa ketemu kelanjutannya seperti apa. Kira-kira seperti itu Mas Lur. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah diskusi dan ini saya rasa pas banget komentar Mas Don ini juga
saya ingin sambungkan dengan diskusi kita tadi, Mbak Ana. Pertanyaan tentang ini Mbak apa Ana yang- atau Bu Ana ya? Mbak Ana Nah, aja ya beritanya ya. Tadi Saya kita ngomong manggilnya Bu- Mas Luhur, Mas Iya, Don, iya. Mas Saya ngomong Kis Bu Ana gitu. itu ya Jadi wagu. biar mudah Soalnya- terus gitu loh Mas Don. Nah, itu sengaja. Soalnya Edisi. ya kalau di kampus itu ya nggak pernah manggil Bu gitu kan ya. Itu Iya. jadi direktur jadi susah kalau nggak manggil Bu. Betul, nanti kan. kalau Iya, sehari-hari makanya. dipanggil Bu, edisi weekend khusus pahlawan ekonomi jadi Mbak Ana. Kan Oh, begitu, iya, edisi khusus iya. ini. Ya, gitu. Silakan Mas Ru. Iya, Mbak Ana nyambung tadi ya tentang UKM dan logistik atau kurir gitu ya. Sebenarnya apa yang bisa dimanfaatkan? Nah, Ya. dimanfaatkan oleh teman-teman PE, teman-teman balai yang sedang saat ini menggerakkan usaha mikro ini melalui PT POS. Penawaran atau istilah Mas Don tadi program apa yang kira-kira cocok ini untuk diapakan gitu oleh teman-teman PE ini. Monggo, Mbak. Terima kasih Mas Lur. Jadi teman-teman pelaku UMKM hari ini PT POS menggelar program free ongkir, gratis ongkir di seluruh Indonesia. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk pelaku UMKM kita semuanya untuk bisa memberikan layanan lebih baik kepada pelanggannya semuanya karena POS memberikan free ongkir di seluruh Indonesia hari ini. Nah, kemudian yang kedua, karena kawan-kawan UMKM ini kan kita bicara sebagai seller dan lain-lainnya. Kawan-kawan juga bisa, kami punya program namanya Agen POS, kawan-kawan. Agen POS itu seperti kantor pos kecil yang berada di lokasinya kawan-kawan. Jadi, karena kawan-kawan UMKM ini punya produk yang itu dijual kemanapun kan gitu, yang di-seller kemanapun tadi, bisa juga sebagai agen pos. Dan ini metodenya sangat mudah gitu. Yang penting punya tempat gitu, punya tempat. Nah, teman-teman bisa melakukan tadi seperti kawan-kawan punya kantor pos sendiri di rumahnya sendiri ya itu, punya kantor pos sendiri di lokasi UMKM sendiri begitu. Nah, cukup menyediakan timbangan udah pasti karena kan pasti di kilo barangnya dan lain-lain. Cukup ada PC, pasti kawan-kawan punya PC. Nah, tentunya plus ada printer karena untuk mencetak resi kan itu. Cukup sesimpel itu saja. Jadi kawan-kawan sudah bisa menjadi bagian dari agen pos PT POS Indonesia. Dan karena ini metodenya kolaborasi, Mas Luhur, Mas Don, dan Mas Kis, ini benar-benar kita konsepnya adalah profit sharing, gitu. Jadi sangat menarik profit sharingnya itu. Bahkan varian profit sharingnya itu saya declare angkanya sekalian ya, biar menarik ini. 17,5% sampai 22,5% profit sharing. Jadi kalau kawan-kawan UMKM tadi kirim Hmm. barang ya kemanapun tadi dengan nilai misalnya katakan sebulan dapat 100 juta, maka teman-teman bisa mendapatkan 17,5 juta sampai dengan 22,5 juta. Nah ini kan sangat menarik sekali. Di satu sisi barangnya laku kan gitu, orangnya laku, tapi dari kirim-kirim juga dapat profit lagi nih, sharing dari PT POS Indonesia. Nah termasuk juga nih teman-teman, kami juga karena ini memang PT POS ini mendorong sekali untuk bertumbuhnya UMKM, kami membuat juga paket-paket hemat pengiriman. Jadi paket-paket hemat pengiriman di mana teman-teman bisa men-sharingkan kepada buyer-buyernya tadi, paket-paket hematnya itu sampai dengan 5 kilo kita murahin, 5 sampai 10 kilo sangat kita murah. Jadi ada paket hemat 1, paket hemat 2. Nah, ini benar-benar kita persembahkan untuk industri UMKM Indonesia dan tentunya kita persembahkan juga untuk masyarakat kita di Indonesia supaya yang bertumbuh di Indonesia itu ya UMKM Indonesia. Dan tapi kami punya peran kan gitu. PT POS akan selalu support mendukung untuk bertumbuhnya tadi dan hari ini kita persembahkan free ongkir di seluruh Indonesia. Jadi silahkan dimaksimalkan free ongkirnya POS Indonesia untuk kirim-kirim kemanapun di seluruh Indonesia. Demikian Mas Luhur. Ya, sudah ada yang langsung tanya Mbak. Ya. Sampai kapan? Sampai kapan? Nah ini memang ini kejutan, ini benar-benar kejutan. Ya. Saya baru kemarin terkejut juga. Besok. Ya. Gak apa-apa. Yang pertama kejutan, berikutnya yang nanti disiapin kejutan lebih indah baik. kan gitu ya. Iya. Kejutan indah itu enggak apa-apa. Jadi sampai kapan, Mbak? Sampai jam berapa mungkin ya? Ya, terima ini, kasih Mas Don, Mas Luhur. Jadi kawan-kawan semuanya pelaku UMKM kami membuat free ongkir sejak jam 00 tadi malam. Sejak jam 00 tadi malam sampai nanti jam 24.00.
Jadi kalau mau request nanti jam 24.00 aja masih kita terima semuanya. Itu free ongkir di seluruh Indonesia. Gitu kan, kan. Nah, kemudian yang kami tadi buat untuk paket hemat gitu ya, yang untuk durasi besar, volume besar, kita berlakukan sampai dengan Idul Fitri. Nah, itu posisinya. Jadi silahkan dimanfaatkan paket tadi free ongkirnya sampai dengan nanti malam jam 24.00. Itu Mas Don, Mas Luhur. Ya, ada nomor telepon atau kemana kalau mau Oh iya, memanfaatkan? nah ini benar supaya memudahkan ini. Jadi 2 hari yang lalu kami membuka kontak center baru, Mas Luhur. 1.501.61. Jadi pelaku UMKM, pelanggan atau siapapun yang mau memanfaatkan free ongkir tinggal telepon 1.501.61. Nah, kemudian kami juga jadi punya platform 1500161 gitu ya, Pak ya? Ya, 1.500 1500161. Nah, kemudian kami juga punya platform namanya Kiposin Aja. Ini Kiposin Aja. Nah, ini bisa juga di platform digital pakai Kiposin Aja ini gitu. Di situ sudah ada menu free ongkirnya ini. Jadi bisa langsung tadi masukkan di sini, nanti petugas kami akan langsung pick up dan kirim langsung gitu posisinya di Kiposin Aja. Nah, kemudian bisa juga kawan-kawan datang ke agen pos terdekat atau ke kantor pos terdekat. Tapi kalau mager kan, malas gerak dong kan gitu ya. Mungkin sudah pada bikin kue-kue atau apa di rumah. Ya cukup tadi masukkan ke platform, download aja, Kiposin Aja gitu ya. Download Kiposin Aja, bisa langsung entry di situ untuk pengiriman kemana saja tadi. Nah, kemudian bisa juga langsung telepon di kontak center 1.500.161. Itu Mas Don, Mas. Ya. Jadi ini pertanyaan kedua, Mbak. Syarat dan ketentuannya apa, Mbak? Nah, ini penting ini. Jadi langsung nyaut ini, Mbak. Langsung nyaut ini, Mbak. Gimana, Mbak? Ya, terima kasih. Jadi syarat dan ketentuannya mudah banget ini. Yang penting kirim-kirimnya jangan lebih dari 5 kilo. Udah gitu aja. Kita hanya berikan free ongkir sampai dengan 5 kilo. Tapi 5 kilo itu saya rasa udah benar-benar inilah ya. Bisa untuk kirim bingkisan, kirim hampers, kirim apapun tadi. Apalagi ini menjelang Idul Fitri kan itu ya. Kirim kepada orang tercinta, kepada family, saudara, dan lain-lain silakan semuanya. Itu. Dan Mas Don, Mas Nur, kami juga mulai kemarin membuka kantor pos kami 24 jam. Itu posisinya. 24 jam kantor pos kami buka untuk memastikan tadi gratis ongkir ini benar-benar bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Itu Mas Don. Ya, baik. Jadi langsung ada 2 pertanyaan ini luar biasa. Sebetulnya programnya luar biasa, Mbak. Cuma karena keterkejutannya ini luar biasa. Nggak apa-apa. Terkejut baik itu boleh. Bagus. Itu menarik. Itu. Baik kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi Mbak, tapi program gini kan nanti ada lagi ya. Kan ini bukan pertama dan terakhir ya, biar supaya ekspektasi bisa dibangun gitu kan ya. Pasti. Nanti kita persembahkan momen-momen khusus untuk semua tadi pelanggan, semua masyarakat, termasuk pelaku UMKM tentunya. Bahwa pos benar-benar akan dorong ini, bukan hanya ini yang terakhir, tapi justru ini benar-benar pertama dan akan berkelanjutan, Mas Don. Oke, Mbak, itu seluruh Indonesia ya, jadi bukan pengiriman lokal saja. Indonesia. Jadi misalnya Mas Kesworo ngirim ke Jakarta itu boleh kan, Mbak ya? Oh ya, kan jadi dalam kota. Bentar, Mas Don, Mas Luhur. Jadi ini dalam kota dulu. Jadi misalnya Surabaya ke Surabaya, Malang ke Malang, Jakarta ke Jakarta, itu dulu Mas Don. Kalau luar kota dari Surabaya ke Jakarta pakai paket hemat tadi. Jadi kita berikan diskon besar-besaran nih, paket hemat. Begitu Mas Don. Ya, soalnya saya tanya gitu karena Mas Luhur itu dari kemarin kepengen ayam bundar itu Mas Gis. Dia tak bilangin enak itu dia itu hoax. Sebelum ada barangnya itu hoax katanya. Gak apa-apa kan sampai Idul Fitri masih ada paket hemat. Betul. Satu ayam tuh nggak nyampe 5 kilo Mas, paket 1 Mas. Mas Kes siap. Tolong dicatat ya Mas Kes gitu kan. Di Jakarta ayam bunder. Ayam bakar bunder Mas. Ayam bakar bunder. Nanti kalau sudah sampai Jakarta, saya kirim ke Mbak Ana di Tebet. Nah itu dalam kota, gratis. Dalam kota ini, Jakarta dalam kota. Wah, mantap. Betul, ya, Pak. Betul. Loh, ini beneran loh Mas Gis.
yang ayam bakarnya itu boleh Mas Kis ya. Soalnya ini apa namanya kasihan ini. Mas Luhur tuh sampai kurus gitu mikir ayam bakar, saya bilang enak Mas gitu kan. Dia kepikiran bener Mas Kis. Jadi kalau Mas Luhur kurus itu kan saya sedih kan. Kalau Mas Luhur mulai ada berbentuk 3 dimensi itu paling tidak kita bisa jadi trio Borolo sama teman kita satunya itu. Trio Kueko sama trio Oke. Borolo. Siap. Ya, jadi gitu. Mas Kis ya, manfaatkan itu apa namanya paket murah tadi itu sampai itu. Hemat, Ya. paket hemat. Paket hemat sampai Senin ya Mas, pokoknya jangan sampai lebih Senin. Gitu Ya. Bapak, saya tunggu sampai Idul Fitri sebelum berangkat sholat Id. Nah, masih tak tunggu. Tenang aja. Oh, mantap. Ya, Pak. Baik, jadi apa namanya para pendengar atau para pemirsa dimanapun berada di balai-balai maupun yang pahlawan ekonomi Surabaya. Jadi ini program pertama kalinya menggebrak pada tadi ongkir gitu kan, free ongkir untuk lokal, tetapi berlaku seluruh Indonesia. Saya tadi cuma ingin menunjukkan supaya nggak misleading Mbak Ana. Jadi supaya itu jadi ini free ongkir lokal untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau di Jayapura mau lokal Jayapura juga bisa. Di Banda Aceh mau lokal Banda Aceh juga bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu. Nah nanti yang berikutnya Mbak Ana. Mbak mungkin nggak sih PT POS itu misalnya ngajarin teman-teman UMKM masalah wrapping sama masalah sama pemaketan gitu Mbak. Soalnya ini kan biasanya teman-teman misalnya gini. Bisa Mas Don. Mau jualan nastar ke Papua tapi nanti sampai sana jadi bubuk nastar kan nggak lucu. Ya itu. Ya, betul. Bisa ya Mbak Ana ya? Bisa, jadi sangat nanti, bisa. Jadi nanti Mas kita Don, programin kami ya. Siap. Gimana, kami juga sebenarnya sebelumnya juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Kita membantu tadi memastikan mereka punya packaging yang baik. Bukan hanya packaging nih, termasuk wrapping supaya pada saat nyampe tadi yang nastar itu tadi tidak jadi buku nastar kan gitu. Iya, betul. Ini nanti kami siap. Ya siap ya. Ya. Jadi ini karena banyak teman-teman tadi itu yang paling enggak pertama tadi itu terkirim dengan aman, terus nyaman sehingga sampai di sana tetap bisa dinikmati dengan enak juga gitu kan. Itu satu. Yang kedua mungkin nanti suatu saat kalau yang dalam kota mungkin bisa disiapin pengiriman yang itu ya Mbak ya. Apa namanya ada killernya gitu ya Mbak. Jadi dingin gitu kan sehingga apa namanya bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita beli es campur atau es puter gitu lah ya. Es puter gitu kan. Nah, kalau sampai nanti ke tempat kita sudah jadi air puter gitu kan ya enggak lucu ya Mbak gitu. Iya. Betul. Ya, nanti mungkin kalau sudah ada seperti begitu Mbak, itu nanti tolong kita juga dikabarin Mbak kalau ada update produk atau layanan baru sehingga kita bisa membantu menyebarkan dan para UKM kita baik yang pahlawan ekonomi Surabaya maupun pahlawan ekonomi nasional yang ada di balai-balai itu kemudian bisa memanfaatkan jasa pos ini untuk mengirimkan produk-produknya itu, Mbak. Ya, siap Mas Don. Dari info juga selama ini sebenarnya kami sudah juga membantu dalam pengiriman es krim balls. Jadi yang tadi itu sudah seluruh Indonesia tuh. Jadi es krim berarti bisa kami. Ya, berarti kalau gitu. Yang besar bisa, yang kecil harus bisa ya. Iya, dan nggak cair nih Mas Don. Jadi es krim tetap es krim gitu maksudnya. Ya. Terus ini jadi makanan basah dan siap saji nanti mungkin bisa di ini ya Mbak. Nanti kapan gitu ini kan ada pertanyaan juga dari si Hendarto gitu kan. Kalau makanan basah dan siap saji bisakah? Nah tadi itu. Jadi mungkin nanti kapan gitu ada program khusus untuk memberikan tutorial untuk tadi mengirim ayam bakar sehingga sampai ke tempatnya Mas Luhur itu udah jembek-jembek KB gitu Mbak ya. Kira-kira siap. Itu siap ya Mbak ya? Bisa. Ya. Jadi prinsipnya bisa masih Hendarto pengiriman itu dan nanti mungkin nanti diperhatikan aja nanti Mas Kisworo mungkin setelah Lebaran akan membuat program tutorial atau program talk show dan juga pelatihan untuk teman-teman pahlawan ekonomi dimanapun berada. Salah satunya nanti Mbak Ana dan tim akan memberikan tutorial dan kemudian tips and triknya untuk bisa mengirim makanan
yang sampai ke tempatnya juga masih pantas untuk disantap. Karena makanan ini kan bukan bicara rasa saja, Mbak. Tapi ya kemudian betul. semua indera ini kan harus termanfaatkan dengan baik ketika kita mau mengkonsumsinya. Nah Iya, itu betul. ya, Pak. untuk pelatihan itu saya udah ketemu tagline-nya, Mas Don. Apa? Jangan biarkan ayam bakar Anda menjadi ayam bakar. Itu maksudnya ke alam bakar dibuang lo, udah bisa dimakan dibuang, masuk ke alam bakar. Mbak ada yang tanya, Mbak. Ya, Kalau siap. kalau apa namanya binaannya Pak Hari Hikmat free ongkir semua ya tidak fair buat PT Pos, karena PT Pos kan juga harus hidup dan tumbuh dan berkembang. Tapi kalau dalam suatu grup gitu, Mbak, itu bisa ada diskon khusus enggak sih, Mbak? Oh, bisa, sangat bisa. Nah, ini Sangat menarik, bisa. Mbak. Menarik, Mbak. Jadi kan bisa jadi misalnya balai-balainya Pak Hari Hikmat ada 41 di Sabang sama Merauke ini gitu kan. Ya. Ketika nanti seperti itu bisa apa namanya account-nya jadi satu, kemudian apa namanya dapat diskon kalau nanti sekian ini dapat diskon sekian persen dan sebagainya, bisa ya, Mbak ya? Bisa Mas Oke. Don. Ya Pak Hari, bisa Pak Hari, tapi jangan gratis lah, diskon lah Pak Hari. Ya, supaya PT diskon. Posnya juga bisa Ya. tumbuh, berkembang dan sehat gitu kan. Kalau PT Posnya tidak sehat nanti susah lagi kita ini. Ya, kita kira gitu. Jadi ini Mbak, 4 pertanyaan yang langsung muncul ketika Mbak Ana mengumumkan ini. Jadi benar-benar kejutan Mbak. Walaupun kita sudah membantu sosialisasi, tetap jadi kejutan. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kejutan yang menyenangkan. Jadi akhirnya kejutan yang ditunggu Mas Luhur ya. Mas Luhur ya. Nah, ditunggu dan timingnya ini loh pas banget. Iya. Timingnya pas. Apa katanya? Wayai apa namanya? Kirim-kirim. Wayai ujung-ujung. Nah, Iya. sekarang nggak bisa ujung-ujung. Jadi wayai kirim-kirim gitu kan ya. Betul. Gitu ya. Waktunya kirim-kirim. Nah, supaya tidak roaming itu waktunya kirim-kirim gitu kan ya. Kira-kira gitu. Bisa saling berkunjung, biarlah parcel atau ayam bakar yang jadi. Sekarang agak menarik Mas Lur. Itunya hampers, Mas Lur. Hampers. Parcel itu umur berapa Mas Luhur ini? Kelihatan. Ini menjadi kohornya itu kelihatan itu kan. Ya. Hampers Mas Luhur. Hampers. Aku tuh bingung. Kok iso kata hampers muncul nih bahasa Indonesia ini apa ya bingung aku. Iya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang parcel. Nggak boleh liatin. Bingung apa itu parcel? Enggak sih. Umur berapa? Masih tahu lah. Parcel masih tahu lah. Tapi memang lagi ngetren sekarang istilahnya hampers gitu ya. Nah, jadi aku ya bingung hampers itu apa? Akhirnya iki kok larang? Nek wis jenenge hampers itu udah dilarang Mas. Iya dong. Kayak es teh manis sama iced tea kan beda. Beda, ya. Padahal podo ya. Iya. Ada pertanyaan dari ini juga loh Mas Don. Apa tuh? Beberapa ini. Di Facebook Live. Sudah. Mas Kis. Ada yang tadi saya sebutkan pertanyaan di Facebook Live sama di Zoom Mas Lur. Saya itu hebat saya, bisa lihat dua-duanya. Enggak. Mantap. Soalnya disamari sama Mas Kisworo. Silakan Mas Lur, apalagi yang mau didalamin? Nah, kalau pertanyaan dari saya boleh ya? Saya tuh boleh. Mau ngelihat ada peluang usaha yang tadi ditawarkan itu loh. Jadi agen pos itu loh, Mbak Nah. Ya kan tadi digambarkan itu pokoknya punya tempat gitu ya. Itu nanti akan dapat apa? Komputernya dapat, PC-nya dapat atau? Mbak Ana, saya mau tanya nih. Ke depannya mestinya nggak usah komputer, nggak usah resi gitu, Mbak Ana. Sudah pakai mobile app saja, Mbak Ana. Oh iya. Kayak bukan orang Telkom, bukan orang telekomunikasi, Mbak Ana ini. Betul. Cuman gini, Mas Don, tetap aja yang dikirim tadi lewat agen pos kan resinya harus ditempel di barangnya supaya bisa di barcode, jadi supaya bisa di tracking begitu. Jadi memang harus ada resi yang nempel di barang kiriman tadi, Mas Don. Karena itu ya. Ini saya nanya soalnya ini Mbak Ana, Mas Don di daftar hadir ini ada yang dari Meranti, ada yang dari Kepulauan mana. Kalau ini teman-teman SDM PKH ini, pendamping PKH. Kan ini peluang bisnis yang menarik juga nih kalau di sana belum ada agen pos. Nah, siapa tahu ini kan teman-teman ini bisa mendaftar. Nah, pengen tahu cara daftarnya kemana, kemudian apakah lokasi akan disurvei, terus kayak tadi lah ya, apa pelatihannya untuk pakai PC-nya, aplikasinya gimana Mbak Ana? Ya, jadi
cara daftarnya kita buka juga mudah banget. Cukup telepon 1.500.161. Nah, udah kan? Oh, jadi Cukup telepon di situ. 1.500.161 itu pokoknya segalanya itu nanti di Segala sana ya, Pak? kontak senternya pos di situ. Cukup daftar di Ya, situ. oke. Itu menyebutkan lokasinya gitu ya. Tentunya punya KTP kan gitu ya. Ada KTP itu tadi. Nah, nanti dari petugas kami langsung akan secara on desk melihat. Jadi nggak lama-lama. Jadi keputusannya untuk bisa tadi besoknya udah bisa langsung diputuskan. Begitu posisinya. Dan Oke. tadi yang tadi PC dan lain-lain tadi, kalau sekiranya itu mereka belum punya, kami bisa bantu menyiapkan nanti seolah-olah dicicil begitu selama durasi tertentu, misalnya setahun dicicil setahun begitu. Sip. Nah, pasca setahun menjadi miliknya yang tadi yang membuka agen pos. Nah, dengan setahun tadi mengurangi dari profit sharingnya langsung. Jadi nggak perlu cicilan langsung kan, mudah sekali nih. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali. Pelatihannya nih ya, saya kasih bocoran ini Mas Luhur. Pelatihan itu nggak sulit-sulit. Kemarin kan kami buka ini untuk di 10.000 pesantren kita buka. Kita juga punya program untuk nanti dalam waktu dekat 10.000 UMKM ini kita buka. Nah, pelatihannya kemarin, pengalaman kemarin 3 jam aja selesai. Bahkan ada yang 2 jam sudah pinter gitu posisinya. Jadi diajari 2 jam karena platform kita sangat mudah gitu. Karena kita kan biasa main di ini juga ini sangat mudah banget gitu. Kayak Kiposin itu juga sangat mudah banget. Jadi 2 jam diajari aja udah bisa. Itu Mas Luhur, Pak Mas Don. Jadi pelatihannya nanti otomatis kami siapkan. Kawan-kawan tadi yang sudah membuka tadi dengan misalnya sehari hari ini buka, hari ini juga langsung bisa beroperasi. Begitu Mas Luhur, jadi nggak lama-lama lah gitu. Nah, kalau jadi ininya daftar. Identitasnya Mbak, apa perlu pasang spanduk? Oh ya, itu nanti sign it. Jadi agen pos tadi yang menyiapkan dari pos. Gitu. Karena kan harus standar ini. Nanti kalau bikin sendiri-sendiri takutnya salah gini kan gitu bosnya. Jadi sign it-nya tadi itu dari pos kita siapin, akan dipasang di lokasi di mana tadi tempat supaya tadi. Masyarakat sekitar juga bisa percaya ini agen beneran ini resmi bakal nyampe gitu ya. Iya betul. Ya mantap. Ya biasa. Mungkin nanti itu Mbak Ana nanti kami dikasih promonya itu nanti biar Mas Kisworo bisa menyebarkan pada 16.000 anggotanya pahlawan ekonomi dan yang teman-teman di balai-balai seluruh Indonesia itu Mbak. Ya siap. 16.000 ini kalau mau jadi agen pos semua hari ini daftar semua kita approve semua ini kan gitu. Iya makanya cuma tadi Mbak mungkin dan tadi nggak usah harus poster atau nggak usah harus kata-kata yang panjang tapi kalau bisa nanti buat tutorial yang gampang-gampang aja Mbak yang anak-anak sekalian lucu-lucu gitu aja Mbak. Itu nanti bisa kita postingkan di Facebook sama Instagram kita. Dan kalau kita seperti ini kita bisa seperti itu. Ini soalnya nanti itu Mas Lur. Jadi bagaimana mengenerate second income, third income, fourth income ini jadi penting. Karena apa? Bagaimanapun teman-teman pahlawan ekonomi dan teman-teman balai, kita tidak pernah boleh rely on satu mesin atau tadi itu satu partner, satu pihak atau satu apapun. Jadi memang kita harus ada portfolionya sehingga ketika kita punya portfolio kalau terjadi sesuatu maka guncangan itu akan jadi lebih ringan buat kita. Jadi peredamnya itu ada. Jadi kita sih mendukung nanti kalau misalnya PT Pos bisa masuk tadi itu ke agen pos atau kemudian nanti ada teman-teman consumer goods misalnya gitu ya. Bisa masukin barang-barangnya lewat jaringannya pahlawan ekonomi dan sebagainya itu nanti mungkin akan menarik buat kita untuk dapat third income, fourth income dan sebagainya seperti itu Mas Dulu. Silakan Mas Dulu. Ya, masih ada waktu tersisa dan kalau boleh kalau Mbak Ana masih mau tune in di channel kita ini mau menerima pertanyaan langsung atau diskusi dialog langsung enggak? Boleh. Ada beberapa attendees maupun yang barangkali bisa dipromot Mas Kis kalau ada pertanyaan. Ya, di Facebook Live ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan baru, Pak. Silakan. Itu dulu. Ya. Tapi yang jelas saya update dulu, jadi
teman-teman balai yang ada di seluruh Indonesia yang sudah join di acara kita hari ini itu dari Temanggung, dari Pati, Baturaden, Magelang, Lumajang, Kendari, dan Pekanbaru, Pak. Termasuk juga dari Tangerang. Ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang ada di Facebook Live ini dari ini, kok saya tidak pernah tahu Oranger dan Kiposin? Nah, Ini Bu, pertanyaannya. Ya. Mbak Mas Kis, ya, ada Mbak. tambahan Mas Kis. Ya. Mataram itu juga ada Mas Kis. Oh ya, Mataram baru hadir ya Pak. Siap. Bengkulu itu ya ada Mas Kis. Terus apa namanya Tamiya ini Bekasi ada Mas Kis. Ya. Yang lainnya saya nggak tahu karena nggak nyebutin ininya ya apa namanya alamatnya, tapi lokasinya ya. ya tambah ada Bengkulu, ada Mataram, terus ada Bekasi dan ada beberapa lainnya sudah. Jadi tadi tambah Mas Kis ada 7 lagi yang ada di sini. Ya silakan Mbak. Siap. Kenapa nggak tahu ya tadi sama seperti kejutan itu. Ya, Memang kemarin baik. PT Pos ini agak sembunyi-sembunyi gitu. Nah sekarang Ya. mulai dibuka gitu. Silakan Mbak. Betul. Jadi benar sekali Mas Don, Mas Kis, kemudian Mas Luhur dan semua pelaku UMKM. Jadi ini platform digital baru kami. Jadi kalau sebelumnya belum dengar ya memang wajar juga. Nah, ini baru kita launching gitu. Namanya Kiposin aja ini bisa dilihat nih di dalamnya kita sudah siapkan semua aplikasi-aplikasi yang memudahkan. Jadi termasuk paket Ramadan hari ini, termasuk ini paket yang free ongkirnya. Jadi silahkan download Kiposin saja. Dan mulai saat ini juga ini adalah platform yang memudahkan untuk kirim-kirim, pick up, termasuk untuk melakukan berbagai macam services karena kita buka untuk layanan berbagai macam. Nah, kemudian yang kedua kami sampaikan juga ini kawan-kawan yang nanti menggunakan platform ini, itu posisinya kami juga punya program namanya loyalty program. Nanti kayak semakin banyak menggunakan di Kiposin aja, maka poinnya semakin besar. Itu bisa kita pakai juga untuk kepentingan-kepentingan lain. Dalam hal ini nanti kalau poinnya besar dipakai untuk bayar-bayar yang lain. Begitu, Mas Don posisinya. Jadi ini platform digital yang baru ini, yang memudahkan untuk generasi muda juga. Ya, siap. Gini Mari ya, daripada susah-susah, tiap akhir bulan, tiap Sabtu akhir bulan PT Pos masuk di channelnya Pahlawan Ekonomi gitu ya. Jadi misalnya Sabtu minggu terakhir bulan Mei misalnya gitu muncul untuk tadi apa namanya relaunching Kiposin saja. Jadi kan dia memang disiapin. Boleh. Soalnya tadi kita relaunching ya. Kiposin aja. Tadi handphonenya Mbak Ana bagus sih memang, tapi nggak ketok Mbak, nggak kelihatan karena belakangnya kan pakai apa namanya layar itu, pakai apa namanya itu jadinya hilang Mbak. Jadi seperti handphone itu bisa hilang, bisa muncul, bisa muncul, iyo. Jadi kayak ajaib. Jadi jangan-jangan Mbak Ana ini penampakan. Jadi jangan-jangan. Sorry, betul. Ya Mbak, jadi nanti kita Mas Kis, nanti kita jadwalin Mas Kis setiap Sabtu terakhir, nanti kita akan punya agenda sama PT Pos, yang tadi itu satu misalnya sudah itu Kiposin saja, yang kedua nanti kalau punya program-program khusus, yang ketiga masalah tadi itu masalah apa namanya packaging sama wrapping dan sebagainya seperti itu, nanti apalagi nanti kita bicarakan sesuatu yang memudahkan teman-teman UMKM untuk lebih memahami, mengerti apa yang layanan yang didesain oleh PT Pos. Ini ada tangan terlihat dari sini, itu tangannya idola cilik, tapi dia sekarang tidak lagi bicara, tapi cuma menunjukkan tangan saja. Dari kemarin itu sudah kita ajak, ayo ini, tapi kemudian katanya ada jadwal iktikaf. Ibadah. 10 hari terakhir itu betul-betul tidak bisa diganggu. Ibadah Pak. Jadi ibadahnya orang puasanya pahala, apalagi orang kerja kan. Tapi teman kita itu memang milihnya sudah ibadah yang pahala yang kecil aja deh, nggak usah besar-besar gitu kan, kira-kira gitu. Ya Mbak Ana, jadi dibuat gitu ya Mbak Ana. Jadi termasuk nanti misalnya dijelasin, apa namanya kantor pos di Surabaya itu di mana aja atau agen-agen posnya di mana. Misalnya seperti itu kan ada 2 hal. Satu mungkin bisa
memancing seseorang untuk menjadi agen pos. Yang kedua juga mungkin kalau orang butuh juga bisa tahu bisa pick up, tapi juga bisa untuk meletakkan di mana untuk layanan PT Pos itu, Mbak Ana. Ya, gitu Mas Kes. Ya, nanti dijadwalin aja Mas Kes. Ya. Nanti dibalik ditanya para pahlawan ekonomi Surabaya maupun teman-teman yang di Balai Pahlawan Ekonomi Nasional itu, apa aja yang mau tahu soal logistik, apa aja yang mau tahu soal kurir. Jadi nanti kita ngomong A to Z kurir and logistik. Wah, gitu Mas Gis. Jadi pokoknya tentang kurir dan logistik ini PT Pos ini top mestinya. Ini kan ini direkturnya kan direktur kurir dan logistik soalnya kan. Jadi pasti tahu itu. Itu lebih menarik lagi kalau di sesi akhir bulan bareng sama pasar online itu. Wah, iya, boleh. Mantap boleh. Itu, mantap. Jadi nanti Mas Luhur bisa langsung order ayam bundel. Langsung dikirim. Ya kan? Tapi sumpah enak, Lu. Sumpah enak. Kalau belum ada buktinya aku ngomong sama Bu Risma ngomong, loh, Mas Don baru pertama kali makan, aku sudah sering. Wah, ternyata ada yang belum pernah makan. Mohon maaf Mas Gis, ada yang belum pernah makan. Kasihan yang belum pernah makan ini. Saya cuma bisa membayangkan sambil kelamut. Ya. Mbak Ana ada juga yang kedua, Mbak Ana. Ini balai-balai sentra kreasi atensi di balai-balai Kemensos siap menjadi agen pos. Wah, jadi nanti nanti offeringnya Mbak Ana seperti apa, nanti kita temukan sama Pak Hari, Hikmat, dan teman-teman sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk jadi income tambahan untuk penerima manfaat di balai-balai Kemensos, Mbak. Iya. Betul. Terus yang berikutnya ada juga dari Mbak Ica. Apa ada, mohon maaf tanya apa, kalau pengiriman minuman keluar kota yang tidak ditimbang, karena salah satu kendala pengiriman keluar kota adalah beratnya, karena kalau ditimbang, kasihan pembelinya, Wah, ya. Artinya gini, mungkin tidak ada tadi itu mungkin tadi Mbak Ana bicara soal apa ya? Kalau ada kan frequent flyer, ini kan frequent buyer atau frequent sender gitu kan ya. Frequent sender itu ada programnya ya Mbak ya. Jadi kalau frequent sender kan nanti kan bisa setelah sekian kilo maka harganya jadi sekian kilo. Betul. Ya Mbak Ana, gitu ya Mbak Ana. Ya, jadi gini ada Mas Don, saya kasih tambahan nih khususnya untuk Mbak Ica tadi yang nanya ya. Jadi kita itu punya dua, untuk yang retail sama yang untuk dalam konteks wholesale gitulah ya, yang besaran. Untuk grosir-grosirnya begitulah. Nah, jadi kalau yang untuk retail yang tadi hampers, bingkisan ya kita kilo memang Mas Don. Nah, tapi yang untuk wholesale, untuk yang skala besar ya kayak tadi minuman apa-apa tadi yang jarak jauh juga itu bisa mereka langsung bulk gitu ya, bulk satu truk misalnya begitulah bisa, satu kontainer itu bisa juga kan gitu. Kami punya armada kontainer yang banyak sekali, itu yang benar-benar logistiknya gede-gede. Jadi silahkan saja, nanti kita juga punya paket-paket khusus nih untuk yang skalanya kontainer-kontainer gitu Mas Don. Oke, baik Mbak. Terus ada juga ini Mbak Novita Saragi ini, mendaftar agen pos tapi harus punya perintah sendiri apa enggak? Mungkin tadi agak kelewatan. Mbak Novita Saragi, Mbak Jani, kalau belum punya printernya atau komputernya nanti bisa membeli dengan menyicil dengan PT Pos. Ya, betul, disiapkan. Jadi nanti nyicilnya dari pembayaran profit sharing-nya. Iya, betul. Pick up service berlaku nih. Ya, jadi ini yang tadi untuk yang Galuh Pakuan, yang tadi itu yang nanti teman-teman balai itu menanyakan pada apakah pick up service berlaku dari dan ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, tak jawab aja iya. Ya. PT Pos Indonesia ya minimal Indonesia lah. Kalau PT Pos Indonesia kelasnya Bogor, nanti PT Pos Bogor. Jadi Indonesia, jadi apa namanya sudah Indonesia. Jadi Mas Kis, ini banyak sekali pertanyaan Mas Kis, mungkin yang di Facebook Live, Mas Kis, tolong disampaikan lagi ke Mbak Ana mungkin Mas Kis. Ya.
Sementara yang sudah saya tulis itu Pak dari UTH terakhir dari Bogor itu Pak. Oke. Ya. Jadi sangat ramai pertanyaannya hari ini Mas Luhur gitu kan. Ini membuktikan orang itu mesti kangen sama PT Pos. Cuma kemarin PT Posnya lagi jalan-jalan dulu gitu kan. Nah sekarang nanti sudah sampai tadi ngomongnya, kok nggak pernah lihat urin di pinggir di tengah jalan lagi ya, kan? Ya mungkin waktu itu sekarang terlalu banyak warna hijau di jalanan gitu. Jadi warna orange-nya agak hilang gitu kan ya. Tapi nanti setelah ini Mbak Ana ini baru berapa bulan Mbak Ana jadi direktur 1 bulan bisnis, baru 1 bulan. Nanti kita tunggu gebrakan setelah 1 bulan berikutnya gitu. Jadi mungkin gini Mbak Ana, nanti tolong kalau kita punya event bulanan itu nanti ada program-program khusus gitu Mbak Ana. Jadi orang nanti akan menunggu channel ini pada event itu, jadi menarik juga Mbak Ana. Oke, nanti disiapkan programnya sehingga teman-teman bisa bukan hanya belajar tadi tentang kemasan, belajar tentang wrapping, tapi juga dapat sesuatu karena apapun teman-teman ini adalah businessman, businesswoman terbanyak Mbak, businesswoman sehingga bagaimanapun namanya ibu-ibu itu kalau ada diskon, kalau ada bonus wenenge pol Mbak. Kira-kira kayak gitulah Mbak. Ya, siap. Silakan Mas Luhur. Ada lagi Mas Luhur? Ya, dari saya rasanya memang bukan hanya diskonnya ya, tapi juga jasa pengiriman yang bisa dipercaya, dalam arti kan ya tadi kan kita tidak ingin kiriman kita nastar sampai di lokasi jadi bubuk nastar kan gitu-gitu kan bukan hanya soal ongkir ya, tapi ongkir memang sekarang ini jadi udah perang gitu ya. Udah pokoknya luar biasa lah semua menawarkan ongkir ini sehingga murah-murahan jadinya, jadi perang diskon ongkir. Tapi sebenarnya kan di balik itu ada ya harus bisa dipercaya, harus nyampe betul, bisa diikuti, ada tracking atau apa gitu ya. Dan ya sudah pasti jangkauannya. Kira-kira itu kan yang penting juga gitu ya untuk kita para pelaku UKM untuk memperhatikan. Ya. Nah, untuk hal-hal kayak gitu ada macam garansi atau ini enggak dari PT Kalau Pos, dulu Pak? di Telkom Mbak Ana ini sering buat SLE, SLG gitu. Ada garansinya. Gitu-gitu Service levelnya ini mestinya udah disiapin ya Mbak Ana ya? Sudah, jadi ada garansi pengiriman, jadi ini juga menjadi bagian kami juga untuk meyakinkan kepada semua pengguna Pos Indonesia atas skala kenyamanan, kecepatan, ketepatan. Nah, ini kita garansikan. Jadi kalau sampai ada apa-apa, ada jaminannya lah gitu ya. Iya, betul. Mungkin nanti bisa ini Mbak Ana. Jadi ada kalau dulu kan ada pos tercatat, nyatet toh ya Mbak. Nah sekarang mungkin nanti pos bergaransi gitu loh Mbak. Jadi misalnya betul. Nanti kami campaign lagi Mas Don. Nah betul. Nah, jadi garansi itu kami campaign kan, ya betul. Betul. Karena tadi itu kan misalnya nastarnya Budia harganya kan ya premium gitu kan. Atau nastar-nastar premium itu kan kalau ketika dia jualan, Budia aja sampai sekarang ngomong sama saya tidak berani jualan luar kota gitu kan. Karena kalau tidak di hand carry, nanti kalau remuk dia yang disalahin sama pembelinya. Jadi mungkin nanti itu Mbak Ana, jadi disiapin juga bukan hanya pos tercatat tapi pos bergaransi. Bergaransi, cocok. Ini tagline baru Mas Luhur. Jadi ada program-program baru ini kita lumayan kita ini. Ngawurnya lumayan kira-kira Mas Luhur. Ya, tapi supaya ada ini Mbak, ini ada lagi dari Facebook Live. Untuk keamanan dan waktu pengiriman. Baru ngomong garansi sudah ketemu pertanyaannya Mbak. Jadi ini rupanya. Jadi yang pengiriman nih, ya ini yang pengiriman gratis ongkir hari ini digaransi hari ini juga nyampe kan gitu. Makanya University digaransikan seperti itu. Tapi tentunya kalau kirimnya nanti jam 11.45 malam kan gitu, 23.45 ya pasti nyampainya mungkin jam 01.02 begitu. Tapi poinnya ini kita garansikan dan aman. Itu. Mas Don. Jadi Mbak Asrifah jangan khawatir, nanti Mbak Ana akan muncul lagi dengan membawa program baru namanya pos bergaransi. Jadi nanti ada garansi waktu dan garansi ya tadi keamanan termasuk kenyamanan dalam arti kata jangan lagi makan bubuk nastar gitu ya Mas Nur ya. Kira-kira begitu ya Mas Nur ya. Ya, karena kalau zaman dulu kan
guyonane gitu. Naik beca murah kok jaluk selamat kan gitu kan. Nah, Ya. Padahal Pak Selamatnya lagi ngomong kan repot kan jadi. iya kan, terus mentang-mentang gratis ongkir, terus kok minta nyampe, minta selamat. Ayo, Kan, ya repot. kan. Ya. Ini penting. Jadi ini penting. Tadi Mbak Ana, jadi yang kami sampaikan itu ternyata terjawab. Ini langsung ada pertanyaan dari Pak Serifa itu. Jadi mungkin nanti ke depan bukan hanya volume Mbak Ana, tetapi juga tentang keamanan dan juga kenyamanan itu jadi penting. Nah, itu juga Mbak Ana, kenapa? Karena tahun lalu Pahlawan Ekonomi itu hampir berpartner dengan salah satu provider swasta terbesar. Besar lah ya, komentar besar nanti mengarah gitu. Swasta besar itu ternama gitu kan ya. Itu dia mau jadi salah satu sponsornya Pahlawan Ekonomi, tapi saya langsung ngomong, saya minta ada tutorial dan jaminan-jaminan itu langsung mundur Mbak Ana. Jadi kalau ini PT Pos maju terus pantang mundur ini jadi menarik gitu kan. Kenapa? Karena ibu-ibu pahlawan ekonomi memang sebetulnya butuhnya kemarin ketika sebelum Ramadan gitu kan ya. Ketika memang itu kan mereka banyak pengiriman yang tadi untuk di Ramadan teman-teman bisa memanfaatkan atau mengkonsumsi itu. Tetapi tadi enggak apa-apa lah. Better late than never, artinya ya memang nanti kita ulangin lagi. Namanya sebelum Ramadan tahun depan kita ulangin, tapi nanti mungkin diagendakan Pak ini karena tadi itu pos bergaransi. Nah itu Pak, kira-kira Pak. Oh ya ada lagi nih ya dari Bu Sukma. Alhamdulillah saya selalu mengirim paket ke para pelanggan saya baik di Jawa dan di luar Jawa selalu menggunakan PT Pos Kilat. Tercatat. Meskipun lebih mahal tapi cepat nyampe. Wah ini testimoni Mbak. Yang gini-gini tuh disiapin goodies bag mestinya Mbak. Gini-gini. Ya. Terima kasih Bu Sukma. Semoga panjenengan dapat balasan dari pangeran gitu kan ya. Karena bantu PT Pos gitu kan. Di PT Pos bantuin orang banyak gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini luar biasa Mbak Ana, pertanyaan banyak sekali walaupun baru kemarin ya kita punya ide ya. Ya, kurang dari 24 jam punya ide, responnya kayak gini ya, luar biasa ini Pak. Iya. Benar-benar kelangenan sebetulnya PT Pos itu ya. Ya, betul. Kelangenan. Soalnya siapa yang tidak kenal PT Pos kan? Ya, kantor pos itu selalu di tempat-tempat strategis. Apalagi dulu base posnya itu dulu di mana-mana itu kan ya. Itu jadi kalau lihat base pos itu kan dulu wah ini kilometer 0 itu di setiap kota kan kantor pos. Iya betul itu. Kantor pos pusat apa itu istilahnya ya. Benar, Center City. Ya, kilometer 0-nya itu selalu di kantor pos besar. Benar. Jadi ya ini kita berikan selamat buat direktur baru gitu kan ya. PT Pos dan kemudian gebrakan-gebrakannya kita berikan selamat juga, tapi kita akan menunggu tiap bulan ya Mas Kees, tiap Sabtu terakhir nanti Mbak Ana atau timnya yang akan tampil dengan membawakan program-program yang berdasarkan permintaan dari Mas Kees. Ya, dari teman-teman pahlawan ekonomi maupun balai-balai atau pahlawan Surabaya maupun nasional, sehingga tadi itu yang kita sampaikan itu nanti juga inline dengan apa yang di Arab gitu kan ya. Jadi bukan hanya arem-arem ya, Arab ini lebih penting dari arem-arem gitu kan ya. Dari tadi kok kita makanannya ngomongnya makanan aja. Iya, kalau kayak gini sudah lama nggak pulang ke Surabaya itu bayangin arem-arem yang enak itu di Jakarta agak susah Mas Bro. Ngomongnya ayam bakar bunder, arem-arem, aduh. Nah, ini dari Maliza. Bagaimana mensiasati kalau di marketplace tidak ada opsi pengiriman pos? Nah, ini. Karena marketplace sekarang mulai memaksa memakai kurir khusus. Nah, ini Mbak Ana bocorin dikit lah strateginya atau taktisnya supaya teman-teman kalau beli di marketplace bukan hanya di Facebook sama Instagram tetap bisa pakai PT Pos, gimana itu Mbak Ana? Ya, jadi kalau urusan yang tadi karena kita kurir ya, kirim-kirim. Kalau pas kita nggak ada di marketplace, pakai aja tadi kiposin aja, download di Apple Store, Google Store-nya, download kiposin aja. Nah, otomatis nanti ada petugas kami Oranger yang akan mem-pick up langsung. Jadi seperti itu. Tapi paralel Mas Don, kami juga memang
sedang approach dengan beberapa marketplace supaya kolaborasi antara pos dengan marketplace ini terjadi dengan baik. Dan ada juga marketplace yang sudah membuka semuanya dengan kami. Itu yang benar-benar tadi, ya ini usaha-usaha bersama, saya yakin kalau kolaborasi ini diterima dengan baik, ini juga kepentingannya untuk memberikan kemudahan buat semuanya. Begitu Baik. Mas Don. Ini ada lagi pertanyaan luar biasa Mbak Ana ini Mas. Ya. Barang apa saja yang bisa di pick up? Apa aja? Mungkin pertanyaan pertama itu, Mbak. Apa aja semua barang? Sampai berapa kilo? Sampai berapa semua kilo? barang. Segala barang, macam yang penting tidak melebihi dari 5 kilo tadi, Mas Don. Oke. Yang free ongkir kan gitu. yang free ongkir. Dan inner city dalam kota ya, dari Jakarta ke Jakarta, Surabaya, Malang ke Malang. Nah, tadi kan ada kemungkinan yang pakai diskon Mbak Ana, yang bukan pakai free ongkir yang selama ini. Itu nanti kalau itu juga enggak apa-apa ya, Mbak? Misalnya dia mengirim 50 kilo gitu kan? Oh bisa, mau ngirim satu ton, ada 5 ton juga boleh ya? Satu kontainer juga boleh gitu ya? Satu kontainer juga boleh, sudah kita siapkan paket-paket hemat. Oke, gitu, Mas Don. Jadi kalau yang free ongkir Bu, itu 5 kilo batasannya. Ya, dan tentunya betul. Bukan barang-barang berbahaya gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau diskon ada dan nanti Mbak Ana akan ngirim ke Mas Kis, ngirim ke saya mekanisme diskonnya seperti apa ya Mbak Ana ya. Ini soalnya teman-teman nanti akan kita publish di Facebook kita, di Instagram kita sehingga teman-teman bisa memanfaatkan layanannya PT Pos. Ini langsung ada yang tanya ini Mbak Ana soalnya Mbak Ana. Kalau diskon gimana? Nah, nanti kita akan berikan setelah Mbak Ana mengirimkan pada kita. Nah, kira-kira begitu. Baik Mas Luhur, ini kita mereka sudah penghujung acara, tetapi walaupun tadi pertanyaan selalu bertubi-tubi gitu kan, ini luar biasa. Jadi paling tidak kita senang lah. PT Pos ini milik kita bersama, PT Pos ini BUMN, PT Pos ini lahir lebih dulu dari BUMN lainnya. Umurnya berapa Mana? 274 tahun. Tahun ini akan jadi 275 tahun. Lahir lebih awal dari Republik ini loh. Iya, bukan hanya Republik ini lebih dulu dari Amerika. Dari Amerika itu baru 200 tahun ini udah 75 ini kan ampun deh. Jadi masih ingat dulu, jalan Diandel disebut jalan apa? Jalan Pos. Jalan Pos. Iya, betul. Iya kan, Anyer Panarukan itu disebut Pos Weg gitu ya, jalan Pos. Jadi sebetulnya ini memang sesuatu yang punya sejarah panjang di Indonesia, di Nusantara. Kalaupun toh kemarin memang masih banyak tidak terlihat, itu karena mungkin lagi bertambah gitu ya dia. Sekarang sudah sakti, sudah saatnya mulai melayani lagi dengan kecepatan yang eksponensial dan kita harap dengan program-program yang eksponensial untuk para UMKM kita. Silakan Mas Nur. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, izin untuk kita tutup. Mas Kis, sudah habiskah pertanyaan? Waktunya yang sudah habis ya, Mas Kis ya? Tapi tidak apa-apa, Mas Kis itu orang baik dan tidak sombong, tidak apa-apa. Sebetulnya kepingin kalau misalkan dikasih kesempatan lebih dalam lagi atau lebih panjang lagi untuk bahas gitu sama Mbak Ana. Ya, oke, kita izin sampai jam berapa? 12.15 masih boleh ya Mas? Sekarang Mas ini punya ini Mbak Ana, ada pelatihan teknis juga ya? Oh enggak Pak. Hari ini tidak ada Pak. Hari ini tidak ada pelatihan teknis tapi spesial. Habis ini akan kita tampilkan bazar online produk-produk luar biasa dari pahlawan ekonomi. Oh ada bazar ya? Berarti bazarnya jam berapa? Sudah siap Ibu-ibu. Sudah siap? Sudah siap. Karena tadi bazar online dan pahlawan ekonomi gratis ongkir untuk Surabaya dan sekitar. Ini Surabaya aja ini. Kalau Adan, Surabaya dan sekitarnya soalnya. Nanti kita ingat Adan, Maghrib lagi. Maghrib makanan lagi, susah kan kita ini. Agak susah ini, kita ingatannya selalu di situ analogi. Iya, makanan lagi, kelamut-kelamut lagi. Oke. Dan hoax lagi. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan dan sudah ditunggu bazar online, kita tutup. Nanti akan dibawakan lagu penutupan dari Mas Kis. Lagu Aku Tukang Pos Rajin Sekali judulnya gitu. Wah. Ya, Mas. Anak-anak TK masih diajarin enggak ya itu? Kalau kita kan dulu itu lagunya. Aku tukang pos rajin sekali. Dulu. Tolong kasihan sama pencipta lagunya.
Ada di Pulau Sumba. Mohon maaf ya, mohon maaf Pak. Mohon maaf sebagai idola, mohon maaf Pak. Mohon maaf tapi Indonesia idemu luar biasa. Kan seiring lagu itu ya. Sampai gini, brok gitu kan. Aduh, kampung. Cinta kali. Ya, kita hafal itu semua anak sak Indonesia itu kan. Zaman itu. Jadi kayaknya perlu dibuatin itu Mbak Ana. Buatin lagi lomba lagi untuk menyanyi Aku Tukang Pos ini kan Pak. Kira-kira gitu. Baik, kira-kira itu ya Mas Luhur. Silakan Mas Luhur di penutupnya Mas Luhur. Baik, untuk penutup saya rasa kita bersyukur sekali bisa mendengar langsung dari Mbak Ana dari PT Pos Indonesia, dan tadi rasanya teman-teman pahlawan ekonomi maupun dari seluruh balai sudah bisa memperoleh gambaran tentang 3 hal yang saya catat tadi, 3 program yang sedang didorong, diperkenalkan oleh PT Pos untuk membantu UKM di seluruh Indonesia. Yang pertama ongkir, gratis ongkir itu hari ini sampai jam 24.00, silakan Bapak Ibu memanfaatkannya. Yang penting di bawah 5 kilo dalam kota, gitu ya. Kalau luar kota, Bapak Ibu tidak usah berkecil hati, masih bisa memanfaatkan paket hemat 1, 2, 3. Itu harganya juga bersaing, ya, harga bersaing. Dan yang paling penting adalah ya namanya pos gitu loh, kan gitu kan, ya, ada di mana-mana dan ya pasti sampai begitu ya. Untuk mau mengirimkan, Bapak Ibu bisa menghubungi 1.500 161 kontak center yang disediakan, ini juga 24 jam. Jadi bahkan hari ini juga untuk mendukung program ini sampai Idul Fitri ini berarti PT Pos buka 24 jam juga, buka terus untuk membantu Bapak Ibu semua. Terakhir tadi ada bisnis opportunity atau peluang bisnis untuk Bapak Ibu UKM maupun teman-teman di balai yang ingin memperoleh profit sharing begitu ya, sebagai agen pos. Syaratnya juga gampang, yang penting punya tempat, peralatan nanti bisa disediakan dicicil melalui profit sharingnya, lumayan 17,5 sampai 22,5% bagi hasilnya. Jadi ini memang saatnya untuk mencari kemaslahatan bersama. Saya rasa itu yang menarik dari bincang santai kita hari ini, Mas Don, Mas Kis, Bu Ana atau Mbak Ana. Terima kasih sekali lagi kehadirannya di studio kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang tidak tepat dalam penyampaian kami. Kami kembalikan ke moderator. Mas Kis, monggo silakan. Baik, terima kasih. Nah, ini saya biasa panggilnya Pak, tapi Mas ya, Mas Luhur, Mas Don, Mbak Ana, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya menambahkan satu poin tadi yang sempat kelewat dari Mas Luhur. Ada satu aplikasi dari Pos, yaitu Kiposin aja. Nah, seperti ini. Ya, silahkan diinstal, silahkan di-download, dan kemudian diinstal. Nah, ini lengkap sekali, sudah ada banyak fitur-fitur yang menarik dari aplikasi Kiposin aja. Oke, terima kasih.